Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah peringatan paling legendaris dalam dunia bisnis. Betul, kisah mobil Edsel dari Ford Motor Company ya. Iya banget, kegagalannya itu fenomenal. Sumber utama kita, buku klasik John Brooks, Business Adventures, yang ceritanya lengkap banget. Buku yang bagus tuh. Detailnya dapat. Nah, misi kita hari ini, kita coba bedah bareng-bareng kenapa sih mobil yang kayaknya didukung riset pasar ambisius, desain berani, promosi gila-gilaan. Malah ujung-ujungnya jadi bencana finansial yang, monumental gitu ya. Tepat. Ini bukan sekedar cerita mobil gagal kan, tapi lebih ke pelajaran abadi soal ambisi, pasar, dan eksekusi. Setuju. Banyak banget lapisannya ini. Oke, mari kita mulai dari awal ya. Pertengahan 1950-an, Ford itu lagi semangat-semangatnya. Mereka lihat ada peluang emas di pasar mobil kelas menengah. Ya, saat itu kan General Motors lagi jaya-jayanya di segmen itu. Ford kayak ngerasa kejepit gitu nggak sih? Bisa dibilang gitu. Mereka punya merek Ford yang populer di segmen bawah, terus ada Lincoln sama Mercury di segmen atas. Tapi di tengah, GM kuat banget. Jadi mereka butuh jagoan baru. Persis. Lahirlah proyek e-car yang nantinya jadi Edsel. Misinya jelas, nantang dominasi GM, rebut pangsa pasar kelas menengah yang gurih itu. Dan persiapannya nggak main-main ya. Riset pasar besar-besaran, bahkan sampai mencoba mendefinisikan kepribadian si mobil. Itu kedengerannya udah modern banget untuk tahun 50-an loh. Iya, mereka nyewa David Wallace. Dia ini ahli riset motivasi, bidang yang lagi ngetren waktu itu. Fokusnya bukan cuma apa yang dibeli orang, tapi kenapa mereka beli. Lebih ke psikologisnya ya. Banget. Risetnya Wallace itu gali psikologi konsumen mobil kelas menengah. Temuan kuncinya apa? Mobil itu bukan sekedar alat transportasi, Tapi, perpanjangan identitas, simbol status. Makanya kepribadian mobil jadi penting banget. Wallace bahkan nemu ada potensi konflik psikologis yang menarik. wah, konflik psikologis gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, riset nunjukin kalau seorang pria ngerasa mobilnya punya citra feminin, nah itu bisa bikin dia nggak nyaman secara nggak sadar. Menarik. Dan itu bisa mendorong dia buat ganti merek. Ini nunjukin betapa rapuhnya ya hubungan emosional pemilik sama mobil. Citra merek itu krusial banget. Oke, paham. Jadi dasar pemikirannya Edsel harus punya kepribadian yang pas. Nah, resep kepribadian Edsel menurut Wallace itu apa jadinya? Profilnya cukup spesifik. Mobil pintar untuk keluarga profesional muda yang sedang menanjak karirnya. Targetnya kelas menengah yang punya aspirasi, dinamis, tapi tetap mikirin keluarga. Ada nuansa lain nggak? Ada sedikit nuansa petualang yang bertanggung jawab juga. Intinya sih, ciptain citra yang klik sama segmen pasar yang mereka incar. Resep inilah yang diserahin ke tim iklan nanti. Oke, kepribadian udah dirumusin. Tapi kan mobil butuh nama. Dan katanya proses ini malah jadi drama sendiri ya. Wah, iya. Drama penamaan. Sempat ada ide pakai nama Edsel Ford, anaknya Henry Ford E. Tapi kabarnya anak-anak Edsel sendiri, kayak Henry Ford kedua, awalnya nolak. Loh, kenapa ditolak? Kurang jelas detailnya di sumber kita, tapi penolakan awal itu yang bikin prosesnya jadi, epic dan agak absurd. Absurd gimana? Ribuan nama diuji ke publik, dicari asosiasi bebasnya, bahkan bunyi kebalikannya dianalisis. Ada sesi unik, eksekutif disuruh natap kartu nama di ruang gelap. Coba bayangin. Haha, serius? Kayak ritual gitu ya? Aneh kan? Nama kayak Phoenix, Altair, sempat jadi unggulan. Phoenix kan simbol kebangkitan. Altair itu awal alfabet, gampang diingat. Tapi prosesnya nunjukin ada kerumitan internal. Iya ya, kayaknya mereka agak bingung sendiri gitu. Bahkan buat milih nama aja udah repot. Dan ironisnya, ujung-ujungnya balik lagi ke Edsel. Nah, itu dia. Sumber kita nggak rinci kenapa akhirnya nama Edsel diterima lagi setelah ditolak. Tapi ya itulah nama yang akhirnya dipilih. Ironi pertama dalam kisah ini. Oke, nama udah dapat. Fokus berikutnya pasti desain. Ada momen legendaris kan pas model tanah liat pertama dipresentasiin internal? Betul. Ke para bos Ford, termasuk Henry Ford kedua. Katanya nih, pas tirai dibuka, semua diem sesaat, terus serempak tepuk tangan. Wah, reaksi langka katanya di Ford waktu itu. Iya, jarang banget ada sambutan sekompak itu.
Jadi secara internal, desainnya awalnya disambut baik. Padahal kan sekarang desainnya sering dianggap aneh ya, terutama grill vertikalnya yang ikonik itu. Nah, itu dia. Persepsi publik kemudian beda. Deskripsi kayak janggal, kikuk, tapi bermaksud baik, sering muncul. Grill vertikalnya memang jadi pusat kontroversi. Tapi apakah desain aneh itu penyebab utama kegagalannya? Kayaknya nggak sesimpel itu deh. Mungkin banget nggak sesimpel itu. Dan ini ada ironi lagi nih. Apalagi, Beberapa elemen desain Edsel, misalnya tema sayap belakangnya, malah kemudian diadopsi merek lain. Bahkan Ford sendiri pakai di model lain. loh, jadi nggak semua elemen desainnya jelek atau ditolak pasar dong? Tepat. Ini nunjukin betapa kompleksnya menilai desain ya. Persepsi bisa berubah, elemen desain bisa hidup lebih lama dari produknya sendiri. Oke, desain udah, nama udah, sekarang masuk tahap promosi. Agen iklannya Food Cone and Building kan? Kelas kakap tuh. Betul. Dipimpin langsung sama Fairfax M. Cone. Mereka pakai resep kepribadian dari Wallace itu. Gimana rencana awal Cone? Sama persis kayak riset Wallace. Mirip, tapi Cone sedikit memperluas targetnya. Dari eksekutif muda jadi lebih umum, keluarga kelas menengah. Rencana awalnya cukup menarik. Menarik gimana? Kampanyenya mau dibikin tenang, percaya diri, bahkan mau hindarin kata baru sebisa mungkin. Biar kesannya mapan, elegan, bukan produk musiman gitu. Tapi bukannya yang kejadian malah sebaliknya ya? Promosi pra-peluncuran Edsel kan terkenal heboh banget. Ekspektasinya dibangun tinggi banget. Nah, betul sekali. Disinilah muncul benih masalah berikutnya. Nggak tahu kenapa, rencana awal yang tenang itu berubah. Kampanye pra-peluncuran jadi super heboh. Teaser misterius di mana-mana gitu ya. Iya, iklan terselubung, semua pokoknya bikin publik penasaran sampai ke puncak. Orang-orang jadi benar-benar nungguin mobil revolusioner ini. Ekspektasi yang dibangun setinggi langit ini. Jadi pedang bermata dua ya. Persis. Jadi beban berat banget buat Edsel nantinya. Ini pelajaran penting soal bahaya overhype. Jangan janjiin bulan dan bintang kalau produknya belum tentu bisa deliver. Oke, selain promosi, strategi jaringan dealernya juga unik dan ambisius banget kan? Nggak numpang di dealer Ford atau Mercury yang udah ada. Nggak sama sekali. Ini ambisius banget. Ford nargeting 1.200 dealer khusus Edsel pas hari peluncuran. 4 September 1957. Gila, 1.200 dealer baru, susah banget itu pasti. Susah banget. Mereka harus bajak dealer bagus dari merek lain. Padahal pindah merek itu investasi gede buat dealer. Ratusan ribu dolar waktu itu. Tujuannya apa sih kok repot-repot bikin dealer eksklusif? Logis sih tujuannya. Kepala divisi Edsel, Richard Crave, pengen dealernya fokus dan kasih layanan prima. Dia sadar banget kalau layanan jelek di mobil baru. Yang disalahin pasti mobilnya, bukan dealernya. Nah, itu dia. Jadi kualitas layanan dianggap krusial. Strategi yang logis, tapi ya itu, risikonya tinggi banget. Dan sekarang kita sampai di momen krusial nih. Titik balik kisah Edsel. Setelah semua persiapan matang, riset canggih, desain berani, promosi masif, jaringan dealer eksklusif, mobil Edsel pertama yang sampai ke tangan konsumen ternyata Penuh masalah. Ini ironi paling tragis dan jadi pukulan paling telak buat Edsel. masalahnya separah apa emang? Laporan awal dari pembeli dan media itu daftarnya panjang banget. Oli bocor, kap mesin sama bagasi macet, tombol transmisi teletouch yang katanya inovatif, tombol tekan di tengah setir. Oh, itu yang di tengah setir kan ya? Iya, itu sering nggak berfungsi. Terus cat jelek, kualitas materialnya tipis, aksesori gampang rusak, bahkan ada laporan dashboard kebakar. Serius? Sampai kebakar? Ada laporannya begitu. Lembaga konsumen independen, Consumers Union, yang beli mobil tes acak di pasar juga nemuin banyak masalah ini. Jadi bukan cuma keluhan sporadis. Ya ampun, gimana ini bisa terjadi di perusahaan sekelas Ford? Kan mereka punya standar kualitas harusnya. Crave sendiri coba ngeles, bilang mobil baru ya wajarlah ada bug awal. Tapi masalahnya terlalu banyak dan terlalu parah. Sempat ada spekulasi sabotasi juga kan? Nah, itu menarik. Karena Edsel dirakit di pabrik yang sama bareng Ford dan Mercury, muncul dugaan sabotase dari divisi lain yang mungkin ngerasa terancam sama kehadiran Edsel. Masuk akal juga sih persaingan internal. Tapi petinggi Edsel kayak J.C. Doyle ngebantah ada sabotase terorganisir di level pabrik atau eksekutif. Cuma, Cuma apa?
Dia ngakuin adanya perang dingin internal, kayak bisik-bisik negatif, propaganda jelekin Edsel di level distribusi dan antar dealer divisi Ford. Wah, jadi masalah kualitas ini mungkin bukan cuma teknis ya, tapi juga cerminan masalah organisasi internal Ford sendiri. Bisa jadi banget. Ini nunjukin betapa konflik internal itu bisa berdampak langsung ke produk akhir. Pelajaran penting lagi nih. Dan dampaknya jelas langsung ke penjualan dong ya. Apa reaksi Ford begitu lihat penjualan anjlok? Panik, jelas panik. Penjualan jauh banget di bawah target. Henry Ford tuh sampai harus nongol di TV internal perusahaan buat yakinin para dealer kalau Edsel akan tetap ada. Usaha yang agak putus asa ya kedengerannya. Memang, mereka kirim jutaan surat ke pemilik mobil merek lain, nawarin miniatur Edsel gratis kalau mau test drive. Padahal gimmick kayak gitu biasanya dibayar dealer. Ini Ford yang nanggung. Terus, ada lagi? Divisi Edsel kasih bonus ke dealer biar mereka bisa potong harga jual tanpa ngurangin margin mereka sendiri. Udah kelihatan banget tanda-tanda kepanikan finansial. Kampanye iklannya juga pasti berubah total dari rencana awal yang tenang dan percaya diri itu. Drastis banget perubahannya. Dari tenang jadi defensif dan, bombastis. Muncul slogan kayak, Edsel adalah sukses. Diulang-ulang terus kayak mantra. Memaksakan banget ya. Iya. Terus, ada lagi. Mereka akan tahu Anda telah tiba saat Anda datang dengan Edsel. Mencoba jual status secara terang-terangan. Bahkan sampai pakai rima segala. Yang benar-benar baru juga yang paling murah. Kok jadi gitu? Itu udah tanda keputusasaan di Madison Avenue, pusat industri iklan Amerika waktu itu. Kampanye yang tadinya mau main psikologi halus, berubah jadi kayak teriakan minta tolong. Semua upaya itu kayaknya sia-sia ya. Cuma nambal kapal yang udah bocor parah. Gimana akhirnya nasib Edsel? Nggak bisa dihindari lagi. Januari 1958, belum genap 5 bulan setelah peluncuran heboh itu, Ford gabungin divisi Edsel sama Lincoln Mercury. Jadi kayak anak tiri gitu ya? Persis. Udah nggak jadi prioritas lagi. Produksi akhirnya resmi dihentiin tanggal 19 November 1959. Cepet banget ya akhir dari kisah ambisius itu. Cepet banget. Berapa banyak sih mobil yang sempat dibuat dan terjual totalnya? Total produksi 110.810 unit. Yang terjual sekitar 109.466 unit. Model tahun 1960-nya cuma dibikin sedikit banget, 2.846 unit. Makanya sekarang jadi barang koleksi langka. Dan yang paling penting, kerugian finansialnya berapa? Ini pasti angka yang bikin pusing kepala. Banget. Diperkirakan sekitar 350 juta dolar waktu itu. Kalau dihitung nilai sekarang, itu udah miliaran dolar. Gila, 350 juta dolar? Angka itu dari mana? Sekitar 250 juta dolar investasi awal, ditambah 100 juta dolar kerugian operasional. Artinya, setiap satu mobil Edsel yang kejual, Ford rugi sekitar 3.200 dolar. Wow. Ada anekdot pahit yang bilang, Ford mungkin lebih untung kalau mereka bagi-bagi 110.000 mobil Mercury gratis daripada repot-repot bikin Edsel. Dalam banget itu sindirannya. Oke, setelah debu mereda, pasti banyak analisis kan yang coba jelasin kenapa Edsel bisa gagal separah itu. Apa kesimpulan utamanya? Banyak banget analisisnya, dan jari telunjuknya nunjuk kemana-mana. Majalah Time nyebutnya mobil yang salah untuk pasar yang salah pada waktu yang salah. Mereka juga kritik riset pasarnya. Business Week juga nyalahin riset motivasi Wallace itu kan? Iya, tapi ini agak kurang pas. Kenapa? Karena riset Wallace itu kan dilakukan setelah desainnya selesai. Tujuannya lebih buat panduan iklan, bukan nentuin desain atau fitur mobilnya. Jadi, nyalain riset motivasi aja kayaknya terlalu nyederhanain masalah. Oke, jadi bukan cuma salah riset. Ada analisis yang lebih dalam lagi nggak selain soal desain atau riset? Ada satu faktor krusial yang mungkin di awal agak kelewat, tapi disorot sama Wall Street Journal. Apa itu? Fakta bahwa pasar mobil kelas menengah itu justru lagi nyusut pas Edsel diluncurin akhir 1957. Loh, kok bisa? Kan yang sering dilupakan orang. Mereka masuk ke kolam yang airnya lagi surut. Jadi kesimpulannya ini bukan cuma salah mobilnya ya, tapi juga salah waktu dan salah baca pasar. Tepat sekali. Kisah Edsel ini benar-benar jadi cautionary tale klasik dalam bisnis. Kegagalannya itu kayak badai sempurna. Kombinasi banyak faktor. Coba dirangkum faktor-faktornya apa aja. Pertama, timing pasar yang buruk. Masuk ke segmen yang lagi nyusut. Kedua, masalah kualitas produk di awal. Ini fatal banget, langsung hancurin kepercayaan konsumen. Terus? Ketiga, hype yang ketinggian.
Ekspektasi yang dibangun promosi terlalu besar, jadi pas produknya gak sesuai, kekecewaannya berlipat ganda. Keempat, desain yang kontroversial. Walaupun subjektif, grillnya itu jadi kayak simbol kegagalannya. Ada lagi? Kelima, kemungkinan konflik internal di Ford, perang dingin antar divisi yang mungkin ngaruh ke kualitas dan distribusi. Dan keenam, riset pasar yang mungkin disalahartikan atau udah gak relevan. Riset secanggih apapun gak jamin sukses kalau eksekusinya salah atau pasar keburu berubah setelah riset selesai. Wah, kombinasi yang mematikan banget ya. Pelajaran yang super mahal buat Ford dan kayaknya masih relevan banget sampai sekarang. Sangat relevan. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Di era digital sekarang, dengan big data, A/B testing, metodologi lean startup yang serba cepat, apakah kegagalan skala Edsel ini masih mungkin terjadi? Pertanyaan bagus. Apakah teknologi dan data bisa sepenuhnya ngilangin risiko Edsel modern? Atau jangan-jangan akan selalu ada faktor X perubahan pasar mendadak, kesalahan eksekusi yang fatal, persaingan nggak terduga, atau mungkin ya, sekedar nasib buruk aja yang nggak bisa diprediksi algoritma secanggih apapun. Sesuatu untuk direnungkan ya. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang pelajaran berharga dari nasib tragis Edsel ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.